Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah penyelamat kita yang sangat baik. Oleh sebab itu mari pagi hari ini kita mau menyanyi dan bersorak bagi Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, haleluya, seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, kami mau bersyukur dan bersorak bagi Engkau Tuhan, haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti memuji Engkau Tuhan. Saya undang Bapak Saudara bersama-sama dikatakan haleluya, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia
pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan dengan berlimpah atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, menolong mereka yang dalam kesusahan, dan memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam pergumulan hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Akan kesetiaan
bertugas untuk maju ke depan. Kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan yang adalah juru selamat, Tuhan itu juga yang senantiasa memberkati kehidupan kami, dan Tuhan juga yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami hendak memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Biarlah kami boleh memberikan dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan, dengan satu pemahaman bahwa semua yang kami miliki adalah karena berkat dan kepercayaan dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menjalankan kantong kolekte ini. Tuhan, pakai kehidupan mereka senantiasa untuk lebih lagi di dalam Engkau. Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru, Tuhan yang memberikan semangat di dalam Engkau, dan Tuhan yang akan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan kami pagi hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan. Persembahan yang Bapak Ibu berikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah penolong kita yang setia. Saat kita berjalan, kasih-Nya menerangi hidup kita. Dan Tuhan yang paling tahu apa yang paling baik untuk kita. Dan Tuhan yang lebih sanggup memulihkan hidup kita. Kita naikkan pujian ini, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Kau bersamaku.
lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sedikit saya mau saksikan cinta kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menolong dan menjawab apa yang menjadi pergumulan dalam hidup saya. Saya dan suami suka sampaikan begini, di perusahaan di mana saya tempat bekerja itu usia pensiun adalah masuk usia 55. Saya bilang kesempatan saya berkarya di rumah sakit di mana sekarang saya bekerja itu ya kurang lebih sekitar 7 dan 8 tahun. Saya hitung-hitung anak-anak saya di usia saya pensiun itu mereka masih di bangku kuliah, artinya masih memerlukan biaya setahun dan 2 tahun lagi. Rasanya bohong ya Bapak Ibu Saudara kalau kita sebagai orang tua kita tidak mau mengupayakan apa yang terbaik buat anak kita. Setuju nggak? Pasti apapun upaya kita lakukan supaya anak-anak kita itu bisa dapat satu, paling tidak buat saya adalah yang bisa dibekali adalah pendidikan. Kita nggak punya banyak harta yang bisa kita tinggalkan pada anak-anak, tetapi pendidikan, modal mereka untuk mereka bertahan hidup, menurut saya kami berdua itu adalah satu modal yang harus kami bekali kepada anak-anak. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari tahun lalu ada satu rumah sakit yang sudah meminta saya untuk join. Saya bilang saya tidak bisa karena saya mau akreditasi GCI. Stop, tidak ada pembicaraan. 3 hari setelah GCI saya dihubungi lagi, Bu Herlina sudah selesaikan GCI itu. Keraskan, saya pikir gini, saya nggak akan keluar dari Madyapada. Saya sudah menetapkan ketika saya bergabung dengan rumah sakit ini, saya akan berikan kemampuan saya yang punya kepada perusahaan ini sampai dengan saya pensiun. Tapi melalui segala proses, 4 hal yang menjadi pertanyaan. 1, dia bilang untuk ibu kami berikan usia pensiun sampai usia 60 tahun. Saya pikir Tuhan ini satu jawaban. Lalu saya di offering, ditanya ibu mau berapa. Saya sebutkan satu angka yang menurut saya itu sangat tidak mungkin untuk kita kerja. Rata-rata kita tahu pasaran kita itu berapa ibaratnya harganya. Saya sebutkan satu angka yang menurut saya itu tidak masuk akal. Lalu komisaris ini bilang, baik Bu, kami akan diskusi. 3 hari kemudian mereka telepon saya, dia bilang, Bu Herlina, konkret ya, apa yang Ibu minta kami approve. Tidak ada tawar, tidak apa. Itu saya bilang, satu lagi, saya bilang gini, tes saya aja deh supaya kamu itu nggak sia-sia, kamu itu nggak rugi membayar dan mengambil saya. Dilakukan tes, ya puji Tuhan hasilnya masuk dalam grade A. Lalu saya bilang yang terakhir, saya mau tahu jaminan kesehatannya bagaimana. Saya tercengang dengan satu angka, tapi buat saya pikir ini adalah bentuk bagaimana Tuhan, bukan soal masalah angkanya, tetapi bagaimana Tuhan memelihara, menolong, dan Tuhan siapkan jalan. Tuhan siapkan jalan untuk setiap kekhawatiran yang kami hadapi. Dan seperti pujian ini katakan, Kau tahu yang terbaik bagiku Tuhan. Tuhan sangat tahu apa yang terbaik.
Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara apa. Dalam mendidik anak, ada kadang-kadang kita ada kata-kata senggol bacok ya. Disenggol sedikit mau ngebacok anak kayaknya. Itu dialami, tetapi melalui proses yang Tuhan ajarkan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini, ya, itu akan merupakan menjadi satu bagian bagaimana Tuhan akan menguatkan kita, menolong kita, sehingga kita boleh berjalan terus di dalam kebenaran Tuhan, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah penolong yang setia. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagi, amin, haleluya. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus. Kau lebih tahu apa yang ku perlu, Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang lebih tahu Tuhan apa yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami mau meletakkan tangan kami di dalam tangan-Mu Tuhan, dan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Berjalanlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Terus berjalan, terus tuntun kami. Haleluya, 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 haleluya. Kau lebih tahu apa yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya.
Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada Engkau ya Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sudah pimpin dan sertai kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Bapa, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Tuhan Yesus, seberapa pujian yang sudah kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, biarlah itu bentuk ucapan terima kasih kami kepada Engkau, karena Engkau sudah pimpin sertai kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau juga sudah menolong kami Tuhan. Amin, amin. Terima dalam kasih, keluarga, Tuhan. dalam Haleluya, perjalanan Yesus. hidup kami Tuhan. Terima kasih, Terlebih Tuhan. Tuhan dalam kami berkarya. Bapa di Haleluya, dalam Yesus. sorga, Terima terima kasih, kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau duduk diam Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jamah kami, pribadi kami Tuhan yang ada di dalam ruangan ini Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan Tuhan Bapak Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan urapi Bapak Gembala kami. Apa yang disampaikannya Tuhan, itu boleh berbuah-buah dalam kehidupan Haleluya, kami. Yesus. Terlebih buat Bapak Gembala kami Tuhan, Engkau pimpin dan sertai di setiap pelayanannya Bapak. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap pelayanan mereka Tuhan. Engkau kuduskan setiap pelayanan mereka Bapa. Engkau berkati dalam keluarga, Engkau berkati dalam setiap studi mereka Tuhan. Engkau mudah dilancarkan setiap pekerjaan apa yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Roh Kudus, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Ini doa hamba-Mu serahkan satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk dan selamat mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berbakti dan selamat mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagaimana kabar saudara semua? Puji Tuhan. Saudaraku, pasca kebangkitan, kita mendengar khotbah tentang perjumpaan yang bermakna. Minggu lalu kita mendengar perjumpaan Yesus dengan ayo, dah judulnya kalau ingat, Antara Anyer dan Jakarta, begitu judulnya. Antara Yerusalem dan Emmaus, ya, antara Yerusalem dan Emmaus, satu jarak yang gak terlalu jauh, tapi punya makna yang luar biasa. Ya, mereka dua orang, Kleopas dan rekannya, menempuhnya dengan berjalan kaki. Dan poin pertama, saudara, mungkin saya berharap saudara tidak lupa poin pertamanya. Mari kita baca bersama. Hari ini, saudaraku, kita kembali mengingat khotbah minggu lalu dan itu ayatnya kita baca bersama. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 17 kita baca lebih dulu. Mari kita sama-sama berdiri, kita membaca ayat ini. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Pada hari itu juga, dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Amin. Silakan duduk.
Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini peristiwa dekat di mata, jauh di hati. Iya. Ngobrol sudah, cerita sudah, curhat sudah, tapi nggak tahu siapa yang diajak ngomong. Saya pikir-pikir, kalau suami istri seharusnya bagaimana, saudaraku? Yang mana ini? Dekat di mata, jauh di hati, atau jauh di hati, dekat di mata? Saudara berpikir nih yang mana ini? Ayo, saya tanya, bisa nggak terjadi suami istri dekat di mata, jauh di hati? Bingung saya. Ternyata bisa ya? Bisa. Kalau jauh di hati, jauh di mata, dekat di hati, itu namanya LDR. Iya, itu LDR itu, ya. Saudaraku, perjalanan yang bermakna hanya 7 mil. Saya lupa menghitung 7 mil berapa kilo. Coba tolong Ben hitung 7 mil berapa kilo supaya saudara punya gambaran sejauh mana, terus bagaimana yang terjadi itu ternyata padat banget gitu ya. Ya. Saudaraku, saya akan bacakan sebelum masuk poin khotbah kedua. Satu titik yang mengubahkan pandangan dari orang-orang ini, saudaraku, ayat 28-29. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Amin. Ini titiknya, saudaraku, perubahan dari dekat di mata, jauh di hati tadi. Rasanya enak nih ngobrol sama orang ini. Rasanya enak nih ngobrol sama orang yang walaupun itu adalah orang asing. Kalau orang yang baru saudara kenal, saudara bisa curhat, pasti nggak bisa. Saudara bisa cerita panjang lebar, pasti nggak bisa. Mungkin yang ember bisa, tapi umumnya tidak. Nah, tetapi orang dua ini enak banget loh ngobrolnya sama orang asing ini. Walaupun kecewa, ya ini poin 2-nya, dipulihkan dan bersemangat lagi. Poin 2. Ya, walaupun kecewa, sedih, dan putus asa, tetapi Kleopas dan rekan ini masih membicarakan Yesus. Ya. Membicarakan juga peristiwa yang terjadi. Baik Yesus dianiaya, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus bangkit, masih jadi obrolan. Ya. Padahal kecewa, padahal sedih, sampai juga pada titik yang namanya putus asa. Tapi masih ngomongin, ya, masih ngobrolin. Nah ini saudaraku agak aneh ya, agak aneh atau biasa terjadi? Bagaimana? Nggak suka, kecewa, marah, tapi suka ngobrol, masih suka ngobrolin. Ada orang yang begitu? Siapa kira-kira orang yang seperti itu? Sedang seperti apa maksud saya? Ya, itu kan namanya sebenarnya benci tapi rindu, saudaraku. Yang saya ingin sampaikan, saudaraku, dua orang ini kesel, kecewa, putus asa, tapi masih ngobrolin, masih ngomongin. Sebenarnya itu masih ada di hatinya, betul? Jadi anak-anak muda ingat, kalau kamu diputusin,
tapi masih mikirin, masih suka ngobrolin ke temen, itu berarti masih ada di hatimu tuh. Lah ini kan khotbah ini loh contohnya ini. Kesel marah sampai kabur loh dari Yerusalem sampai pergi. Tapi masih aja ngobrolin tuh, artinya masih ada di hati. Pindah ke yang rohani deh. Pindah ke yang rohani ya. Saudara pernah kecewa dengan Tuhan? Kesel dengan Tuhan? Jujur-jujuran deh. Yang gak pernah kecewa dan kesel sama Tuhan, angkat tangan. Gak pernah? Gak pernah, amin. Yang lain berarti pernah semua ya? Saya sama ratakan karena tidak angkat tangan. Waktu saudara kesel, saudara kecewa, saudara marah sama Tuhan, saudara masih ingat-ingat Tuhan gak sih? Masih. Kalau ketemu temen, saudara masih suka ngobrolin Tuhan Yesus gak sih? Masih. Itu berarti Yesus masih ada di hatimu. Sama seperti tadi ya, udah sampai kabur loh, ketemu temen masih cerita, gitu ya, masih cerita. Artinya masih ada di hati. Dua orang ini gitu juga. Udah ngapain Yesus, pergi dia dari Yerusalem. Tapi masih ngobrolin Yesus, masih cerita tentang Yesus. Ada orang asing yang menjelaskan dengan baik tentang Yesus, seneng banget, tertarik banget. Saudara-saudaraku, artinya sosok Yesus masih ada dalam pembicaraan mereka. Sosok Yesus masih nyaman kalau mereka obrolin. Saudaraku, padahal ini orang asing. Kleopas dan rekannya kemudian ngomong sama orang ini karena enak diajak ngomong. Dia bilang, jangan jalan terus, mampir ke rumah saya. Kenapa? Karena enak ngobrol. Kalau diajak ngomong orang ini nggak enak, ada ajakan ke rumah? Nggak ada. Malah kalau bisa cepet-cepet pisah karena enak. Nah, ayat yang dibaca tadi, tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Dan ayat ini mengatakan, lalu masuklah ia untuk tinggal. Ya, masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Tinggallah bersama kami. Orang tidak dikenal, tapi disuruh tinggal. Tinggal itu bisa berarti kalau itu malam nginep ya. Kok bisanya? Karena enak, nyaman diajak ngobrol. Saudaraku, suatu ajakan yang tidak biasa dilakukan seorang kepada orang asing, nggak biasa. Tetapi karena rasa nyaman itu, saudaraku, karena enak itu. Bagaimana orang ini menjelaskan tentang Mesias, bagaimana orang ini bisa membuat mereka lebih paham lagi, sehingga Kleopas dan rekan mengajak mereka singgah. Nah, beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari perjalanan antara Yerusalem dan Emmaus. Oh ya, tadi sudah dihitung berapa jaraknya? 11 kilo. 11 kilo itu dari sini bolak-balik Tangerang 11 kilo. Oke, bolak-balik Tangerang lah gitu ya, udah gampang nih. 11 kilo. 11 kilo. Ditempuh dengan jalan kaki. 11 kilo itu kalau jalannya biasa 3 jam lah ya. 3 jam. Gak lama ya. 3 jam. Tapi kok ceritanya gak habis-habis, saudaraku. 2000 tahun lalu sampai hari ini tetap saja diceritakan peristiwa ini. Perjalanan 3 jam kira-kira. Saudaraku, apa yang bisa diambil dari perjalanan ini? Pada poin 2 ini, dari dekat di mata jauh di hati bisa menjadi jauh di mata, dekat di hati. Kenapa, saudaraku? Karena setelah perjamuan, orang asing ini pergi. Setelah pergi baru ngomong, bener ini Yesus ya. Makanya enak diajak ngomong. Yesusnya ada enggak?
udah nggak ada. Tapi ternyata dekat di hati. Dekat di hati. Yesusnya kemana? Nggak ada lagi. Yesus pergi. Jadi setelah mereka memecahkan roti, orang asing ini memecahkan roti, lalu pergi. Terceliklah mata kedua orang ini bahwa sebenarnya yang tadi bersama dengan mereka adalah Yesus yang sudah bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Jadi saudaraku, pelajarannya adalah yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Iya. Yang dilakukan Kleopas dan rekannya adalah meninggalkan Yerusalem. Yerusalem itu ada murid-murid di sana sedang berkumpul, jadi mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan Petrus, Yakub, tinggalkan murid-murid yang lain, pergi. Saudaraku, jangan tinggalkan persekutuan. Saudaraku, ketika ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, ketika ada masalah kesehatan, kesehatan fisik, ada juga kesehatan psikis bermasalah, bisa ya. Bahkan ada masalah pribadi lainnya yang seringkali saudara dan saya lakukan adalah memilih untuk tidak beribadah. Betul? Hari Rabu kemarin saudaraku, Tuhan kasih saya satu semacam penjelasan gitu melalui ayat yang sangat biasa. Ini saudaraku, ternyata banyak pandangan dulu itu keliru. Dulu saya dan banyak pendeta lainnya beranggapan kalau orang ke gereja itu mereka adalah orang-orang yang berbeban berat, orang sakit dan susah, kan Alkitab bilang gitu. Maka datanglah orang sakit, kan gitu ya. Datang kepada Yesus dan disembuhkan. Hai, marilah kepadaku semua yang berlelah dan bertanggungan berat. Makanya saudara datang semua, sebab hari ini saudara sedang bertanggungan berat. Saudara mau dikatakan seperti itu? Ada saudara yang bertanggungan berat, bermasalah dalam hidup dan sedang jadi pergumulan? Ada. Ya pasti adalah. Yesus saja bilang apa saudaraku? Marilah kepadaku. Tapi apa semua orang datang pada Tuhan seperti itu? Saudaraku, tidak. Kalau hari ini yang datang kepada Tuhan hanya orang yang berbeban berat, jemaat saya yang hadir adalah hanya satu orang. Saudara semua bergembira? Bersukacita? Kenapa datang pada Tuhan? Saudaraku, berdoa, beribadah, Mazmur bilang dengan bersuka cita, dengan bergembira, gitu. Terus yang sakit bagaimana, yang susah bagaimana? Datang pada Tuhan. Ya, saya sampai bilang kalau saudara sakit bisa ke dokter enggak? Tapi sakit paling sering dijadikan alasan untuk orang tidak beribadah. Iya. Ke dokter saudara bisa ngantri 2-3 jam. Betul? Ke gereja? Udah tinggal masuk, duduk dingin, enak. Nonton orang nyanyi di sini kan ya. Nonton lagi. Dan ternyata itu yang banyak dilakukan orang, saudaraku ya. Dan saya tidak ingin jemaat jadi orang yang menonton di gereja. Jemaat harus aktif bersama-sama. Baik dalam pujian, doa, termasuk dalam pemberitaan firman. Saya akan mengajak saudara berpikir juga, gitu saudaraku. Saudaraku, umumnya memang orang datang kepada Tuhan itu berbeban berat dan lain-lain. Tapi saya perhatikan sebagai gembala, ternyata kalau orang susah, orang sedang bermasalah dalam keluarga, bermasalah dalam pekerjaan, justru nggak mau ke gereja. Jadi kalau ada orang yang bermasalah, orang sakit datang ke gereja, itu sesuai dengan firman Tuhan, karena Tuhan memang memanggil. Tapi yang terjadi, saudaraku, orang Kristen sedang bermasalah justru tidak ke gereja. Iya. Kalau yang ke gereja itu orang udah nggak bisa apa-apa tuh baru ke gereja, begitu katanya.
Apalagi berdoa, kalau berdoa itu orang-orang yang wah, yang sedang kelepek-kelepek, nggak punya apa-apa, itu doa gereja. Saudara-saudaraku, banyak orang bermasalah nggak mau ke gereja. Jadi orang yang ke gereja itu yang seperti apa? Orang bilang gini, saya mau ke gereja karena kalau ke gereja itu kan saya bisa duduk enak, dengar, ketawa dan pulang. Saudaraku, saya kerja 6 hari, capek, masa ke gereja suruh mikir? Saudara dengar firman Tuhan yang dipakai apanya? Hati atau pikiran? Enggak rohani ini. Enggak rohani. Pakai hati, saudaraku. Firman-Mu kusimpan dalam, ada yang bilang firman-Mu kusimpan dalam pikiranku, ayatnya ada enggak? Hati, saudaraku. Tapi bagaimana bisa sampai di hati kalau enggak singgah di pikiran? Enggak bisa dicerna dengan pikiran, enggak bisa langsung ke hati, saudaraku. Nah, saudaraku, biasanya orang enggak mau sharing. Apalagi zaman sekarang sangat individual. Kalau punya masalah nggak lagi mau minta bantu doa. Dulu kita punya lembar permohonan doa. Masih ingat nggak? Ayo, siapa yang masih ingat? Pak Wasdono ngangguk-ngangguk, dia masih ingat. Ada lembar permohonan doa. Pak Remon masih ingat, gitu ya. Tapi sekarang nggak pernah tuh ada yang minta bantu doa. Iya loh saudaraku, nggak pernah. Saya pikir imannya sudah begitu kuat nih jemaat. Tugas Pak Pendeta ringan. Iya saudaraku. Benar gak sih? Ternyata kebanyakan jemaat gengsi. Kebanyakan orang Kristen sekarang gengsi. Gak mau pergumulannya ketahuan orang lain. Kenapa ada komsel? Komsel itu tempat sharing, kan gitu ya, tempat cerita beban saya, tempat orang lain bercerita kepada saya dan saya bisa memberi support. Itu persekutuan, saudara. Itu persekutuan. Orang yang gak bisa cerita kepada siapapun dalam hidupnya, itu bebannya dipikul sendiri. Dan hidupnya akan tertekan. Oleh siapa? Oleh pikirannya sendiri, oleh bebannya sendiri. Dan dia akan melihat orang lain, hidupnya enak loh, hidupnya senang loh, hidupnya punya ini punya itu enak loh. Padahal dirinya sendiri punya lebih dari yang lain. Tapi karena bebannya dipikul sendiri. Dia nggak pernah dengar cerita orang lain tentang bagaimana orang lain dapat jalan keluar. Kenapa? Karena nggak pernah bersekutu, nggak pernah sharing. Besok bisa nggak nanti dibikin formulir lagi ya? Kita akan cek siapa yang minta bantu doa. Nah, saudaraku, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh banyak orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah supaya kita bisa saling menasehati. Ya, itu persekutuan. Supaya kita bisa saling menasehati. Saudaraku, nasihat agar jangan menjauhkan diri dari persekutuan, jangan meninggalkan ibadah, ini penting kita laksanakan. Alkitab bilang karena hari Tuhan semakin dekat. Ya. Meningkatkan ibadah persekutuan di akhir zaman, ini sangat penting, saudaraku. Nah, saudaraku, ada banyak, tidak sedikit lah orang Kristen beralasan, nggak perlu ke gereja karena sekarang ada online, ya, ada ibadah online. Ibadah online kan bukan dari satu gereja aja, bukan dari gereja saya aja, dari gereja lain saya juga lihat. Boleh, saudaraku,
Saudara mau lihat yang apa saja karena nggak ada yang bisa melarang dan membatasi. Tapi ibadah di gereja, saya katakan pada saudara, tidak bisa menggantikan, tidak bisa digantikan oleh ibadah online. Ibadah online itu alternatif, saudaraku. Baik itu ibadah minggu, ibadah doa atau ibadah pun apapun, ibadah online itu adalah alternatif. Maksudnya kalau memang kita benar-benar nggak bisa datang. Kalau saya memang waktu itu masih di jalan, tapi pengen ikutin. Atau ada kegiatan yang bagaimana? Bukan karena malas ke gereja, bukan karena nggak mau ketemu orang di gereja. Saudaraku, ada, nggak tahu di gereja sini lah. Kalau di gereja lain, segenah ketemu orang jadi ikut online aja. Di gereja ketemu orang pada rese-rese, pendetanya khotbahnya ngomong doang. Tapi dia dengerin di rumah. Nah, saudaraku, persekutuan itu terbuka, enjoy, saling menasehati dan mau dinasehati. Saling ya, menasehati dan dinasehati. Itu keakraban. Nah, ini namanya saudaraku, dekat di mata, dekat di hati. Jadi coba saudaraku, habis persekutuan gini, kan saudara ngobrol, ya, itu namanya dekat di mata, dekat di hati. Kalau yang langsung pulang itu nggak dekat di hati itu saudaraku. Dekat di mata, jauh di hati. Belum lagi doa berkat nih, dia udah ngelirik pintu. Lagi doa berkat nih, begitu amin langsung shot gitu. Nah, itu dekat di mata, itu bukan persekutuan yang benar. Itu bukan persekutuan yang benar. Persekutuan yang benar adalah dekat di mata, dekat di hati. Amin. Jadi jangan pelit waktu pada Tuhan. Jangan pelit waktu pada gereja. Udah datang terlambat, pulang duluan lagi. Itu kayak keundangan pesta kawin. Yang kedua saudaraku, yang membuat dua orang ini pulih dan dibangkitkan menjadi dekat di hati, walaupun kemudian jauh di mata, Yesusnya nggak kelihatan. Mereka tetap membicarakan persoalan hidup, membicarakan Yesus. Tadi sudah dijelaskan, memang kecewa, sedih, kesal, tetapi mereka bicarakan Yesus, cerita tentang Yesus. Saudaraku, seberat apapun beban hidupmu, sebesar apapun persoalan hidupmu, jangan dihadapi sendiri. Cerita dengan Yesus, ya, ceritakan pada Yesus. Jadikan Tuhan itu sahabat tempat kau ngobrol. Bisa cerita apa saja. Bisa cerita apa saja. Ya sih, kalau kita kebaktian, Tuhan adalah raja kita, saudara datang dengan rapi, baju terbaik, sepatu terbaik, dandan terbaik, kan gitu ya. Nah, kalau kita cerita pada Tuhan tentang hidup kita di rumah, kan jadi seperti sahabat. Saudaraku, inilah yang dilakukan oleh dua orang ini. Dia cerita. Bicarakan dengan Yesus, bicarakan dengan saudara seiman, supaya didoakan juga. Dibantu doa. Biasanya kalau di WA itu, dukung, bantu doa gitu ya, kan terus rame, seret gitu kan. Terserah dia di rumahnya doakan atau enggak, tapi dia sudah tahu dan dia bilang melalui WA, turut mendoakan. Saudaraku, jangan malu keterpurukanmu diketahui orang lain. Kalau yang keterpurukannya nggak mau diketahui orang lain, berkatnya juga nggak boleh diketahui orang lain. Iya.
Kalau saudara nggak mau cerita kesukaran dan keterpurukanmu terhadap gereja, berkatmu juga tidak akan diceritakan kepada gereja. Berkatmu tetap tersembunyi. Karena kesusahanmu juga tersembunyi. Dua orang ini cerita semuanya. Dan saudara-saudaraku, kalau semua ditanggung sendiri, disimpan di hati, ditanggung sendiri, ini Pastor Gisel yang nambahin ini. Ditulis ujung-ujungnya bunuh diri pakai belati katanya. Iya, kalau semua ditanggung sendiri. Mungkin nggak bunuh diri pakai belati, tapi hidup itu kayak dikasih beban. Ya, ceritakan semua pada Yesus. Memang tidak diceritakan semua kepada rekan, poinnya saja bantu doa saya. Brur, sis, bu, pak, doakan saya sedang dalam pergumulan, anak saya. Cukup gitu saja ya. Mau ujian. Titik kan? Anak saya. Tolong cariin pacar dong. Loh, ada di gereja ini yang gak malu-malu bilang begitu ke pendeta. Iya. Saudaraku, Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Jangan pernah berpikir kita sendirian hadapi semua. Dari peristiwa ini kita belajar, mereka yang putus asa dua orang ini, mereka berjalan dengan marah, dengan kesal karena hilang harapannya. Ternyata Yesus hadir. Walaupun dia nggak tahu. Saudara-saudaraku, Yesus selalu hadir di tengah pergumulan hidupmu. Amin. Yesus selalu ada dalam setiap sakitmu. Yesus selalu hadir dalam kekuranganmu. Dia mau menolong, dia mau membimbing, dia mau menyelesaikan. Bahkan ini penting saudaraku, dia mau memberi penjelasan yang seringkali kita nggak bisa, nggak mencoba memahami adalah penjelasan Tuhan. Ya, waktu terjadi musibah yang kita harapkan pertolongan segera terjadi, betul? Padahal Tuhan itu sebenarnya mau ngasih tahu, gitu. Tuhan mau ngasih tahu tentang satu hal. Ini harus dimengerti dulu. Baru Tuhan nyatakan juga pertolongannya. Kenapa kita berulang mendapat masalah? Mengapa kita berulang dapat musibah? Karena yang kita kejar cuman pertolongannya saja, pertolongannya selesai, masalahnya nggak selesai, saudaraku. Sakitnya sembuh, penjelasannya nggak mau diterima, nggak mau dimengerti. Ya besok lagi dikasih lagi sama Tuhan supaya kamu ngerti, saya maunya untuk kamu tuh ini. Ya, jangan keraskan hati. Buka telinga hati untuk dengar suara Tuhan. Tuhan hadir, tahu semua, nggak ada yang bisa diumpetin. Saudara bisa ngumpetin kepada siapapun, tapi kepada Tuhan nggak bisa. Nah, terakhir saudaraku, dipulihkan dan bersemangat lagi. Kunci pemulihan dari kedua murid ini terjadi ketika yang menghalangi mata mereka, ya, yang menghalangi mata mereka terbuka, sehingga ia dapat melihat siapa orang yang bersama-sama dengan dia. Saudaraku, yang terjadi adalah ketika kita sudah dapat pertolongan, mata kita masih buta, nggak ngerti apa maunya Tuhan, betul? Makanya banyak orang Kristen remedial. Saudaraku, selama kita nggak ngerti, kita akan tetap disuruh remedial, ngulang lagi. Saudaraku, Tuhan nggak pernah biarkan kita jalan sendiri, dia selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan dia menggendong kita ketika dia melihat kita nggak sanggup lagi. Kenapa kita sering nggak menyadarinya? Karena kita fokus pada persoalannya. Kita terlalu fokus pada kebutuhan kita, sehingga kita nggak bisa lihat Tuhan yang sebenarnya dia ada di samping kita. Waktu kita mau jatuh, dia siap untuk menopang hidup kita.
Saudaraku, Kleopas dan rekan kembali ke Yerusalem dengan semangat. Ya, dia cerita ke murid-murid yang lain, aku telah melihat Tuhan, aku telah melihat Tuhan. Dan kedua murid ini dengan penuh semangat, dia bersama-sama murid yang lain memberitakan Injil. Mereka masuk kembali dalam persekutuan, dipulihkan, bersemangat lagi. Saudaraku, setelah Paskah, saatnya untuk kembali secara fisik dan hati, bersekutu, mengobarkan semangat kembali untuk melayani Tuhan. Amin. Paskah sudah lewat, lalu apa yang kita dapat? Api semangat itu. Ya. Saudaraku, dari cerita ini, ini memang agak kontradiksi. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara cerita ini, dan saya ingin menyanyi bersama saudara dari khotbah ini. Saudaraku, mungkin saudara pernah, terutama yang dari mainstream, lagu Abide With Me, ya, tinggal sertaku. Henry Francis Lyte, lahir tahun 1793. Saudara garis bawah itu lagu ini berapa umurnya. Tahun 1793. Lahirnya si pengarang lagu di Skotlandia. Dia sakit, saudaraku, ada penyakit paru-paru, TBC. Dia seorang pendeta yang melayani di tempat dingin, saudaraku. Lalu dokter bilang kamu harus cari ke tempat yang lebih panas. Dia melayani dengan kondisi yang naik turun gitu. Nah, saudaraku, dia lihat keadaan dia makin kurang bagus dan dia merasa sendiri. Ya, dia punya jemaat. Ya, tapi dia merasa, ini bukan nyindir saudaraku, maaf, ini cerita sebenarnya ya. Jadi saudara jangan suuzon pada saya. Jemaat kurang perhatikan dia. Dia sendirian, sepertinya begitu. Gak ada yang ngunjungin jemaatnya. Kenapa saudaraku? Karena jemaat pikir dia memang sakit, dari dulu juga sakit gitu loh. Jadi ngapain dikunjungin? Merasa sendiri banget. Nah, kemudian waktu sakitnya makin parah, kondisinya nggak bagus. Setelah selesai khotbah hari Minggu begini, ya, selesai khotbah hari Minggu begini, dia menulis lagu ini, saudaraku. Waktu itu dia posisinya di Itali dan dia harus ke Prancis untuk berobat. Di perjalanan dia meninggal 2 minggu setelah dia menuliskan lagu ini. 2 minggu setelah dia menuliskan lagu ini. Saudaraku, pada bait-baitnya tercermin sekali bahwa dia benar-benar ingin Tuhan serta dengan dia. Ya, tinggal sertaku hari telah senja. Ini benar-benar dikutip dari ayat 29 dari Lukas 24. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, matahari hampir terbenam, hari mulai malam. Tapi dia bilang, lain pertolongan nggak ketemu, Maha Penolong Tuhan tinggal sertaku. Ini bait 2 menggambarkan bagaimana dia benar-benar sepertinya tahu ajalnya mendekat. Itu sebabnya dia mau Tuhan tinggal sertaku. Dia bilang begini, hidupku surut, ajal mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap. Nikmat duniawi hanyut melenyap. Nggak ada yang tahan, tapi kau yang abadi tinggal sertaku. Dia nggak tahan, tapi Tuhan yang abadi, marilah tinggal sertaku. Saudaraku, saudara bisa renungkan dari kalimat-kalimat ini, betapa yang paling penting itu Tuhan bersama dengan saya. Gitu. Saudaraku, setelah 2 minggu dia meninggal, baru tulisan itu diketemukan oleh William Henry Monk.
baru itu ditulis lagunya seperti yang akan kita nyanyikan hari ini. Ya, biarlah dengan lagu ini pun kita bersemangat lagi, karena kita nggak tahu ajal kita kapan. Tapi selagi Tuhan kasih, marilah bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk setia dan semakin cinta Tuhan. Tinggal sertaku, hari telah senja. Sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, dan pertolongan tiada ketemu, Maha Penolong tinggal sertaku. Hidupku surut, ajal mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap, tiada yang tahan, tiada yang teguh, Kau yang abadi tinggal sertaku. Aku perlukan di Kau tiap jam. Aku perlukan di Kau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Kita sama-sama berdiri. Aku tak takut karena Kau dekat, susah tak pahit, duka tak berat, gugur dan maut di majayamu, Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Biarlah salibmu nyata di depan. Bila salibmu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang, fajar menghalau kabut dan mendung, Tuhan kekal Kau tinggal sertaku. Bapa di sorga, terima kasih Kau baik buat kami. Kadang hidup ini sulit dipahami, bahkan penuh misteri, terlebih tentang ajal. Tak seorang pun paham, tetapi sementara Tuhan masih beri kami nafas hidup, biarlah kami mau terus pegang kuasa Tuhan, bersandar pada bahu Tuhan yang kuat, yang bisa menopang hidup kami dan segala beban yang kami alami. Kami mau ceritakan semua padamu Tuhan tentang apapun yang terjadi di hidup kami, sehingga kami bisa dipulihkan, dibaharui, dan kami kembali ke Yerusalem. Kami kembali bersekutu, kami kembali bersemangat, kami kembali setia, kami kembali bersungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hari-hari ini mungkin seperti dua orang yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus dengan segala beban dan kesukarannya, tapi tetap menceritakan semua pada Yesus.
sehingga pulang dari gereja ini, bahkan saat ini kami semua mengalami perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem. Orang-orang yang sudah dipulihkan, orang-orang yang sudah mengerti maksud Tuhan, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapapun saat ini yang sedang ada di Emmaus, biar Tuhan tarik untuk kembali ke Yerusalem. Mereka yang sedang berjalan ke Emmaus, Tuhan Kau hadir. Kau menyertai dan Tuhan membimbing untuk kembali ke Yerusalem. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati semua yang hadir, memberkati kami semua, berkati yang melayani Tuhan. Terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Kami bersyukur karena Tuhan beserta kami, Tuhan yang abadi beserta kami, bahkan beserta kami menuntun kami sampai kami keabadian nanti. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, berkati jemaat, berkati anak-anak-Mu yang saat ini dalam kesulitan hidup, pergumulan hidup, ulurkan tangan-Mu, hadirlah Engkau Tuhan, seperti Tuhan hadir menemani dua orang yang berjalan ke Emmaus, sehingga jemaat dipulihkan, diberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan, baik itu untuk kas gereja dan juga untuk kesejahteraan hamba Tuhan. Berkati persepuluhan, biar Tuhan dari sorga membuka pintu berkat, sehingga mereka yang mengembalikan apa yang Tuhan punya terpelihara dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima